Assalamualaikum Habib, Afwan, Habibana, saya Ahmad Zaki dari Denpasar. Habib, bagaimana cara kita supaya kita tetap di jalan yang lurus? Karena sekarang banyak sekali akun-akun yang suka mengadu domba dan menyalahkan yang lain, Bib. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sering kita katakan, jangan Anda sibuk dengan orang yang senang fitnah. Ada apa? Ada apa kita sibuk dengan mereka itu? Memang sunnatullah, setiap zaman ada orang-orang tukang fitnah. Di zaman Nabi, kelompok itu ada. Zaman sahabat kelompok itu banyak. Zaman tabi'in banyak. Setiap zaman kelompok yang ingin fitnah itu banyak. Kita gak usah sibuk dengan kelompok itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis rawahu Bukhari wa Muslim, fahdaruhum. Kalau kamu berjumpa dengan kelompok atau orang yang inginnya itu selalu membahas ayat mutasyabih yang ingin ditimbulkan fitnah di situ, maka itulah yang dimaksud oleh Allah. Fahdaruhum, jauhi mereka. Jauhi mereka, hati-hati dengan mereka. Ini nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kelompok ini pasti ada. Dan kita disuruh oleh Nabi menjauhinya. Loh, ada apa Nabi suruh kita menjauhinya, kok kita buka-buka akunnya? Itu salah kita. Kita yang salah. Jauhi, selesai. Enggak membahayakan kita, mereka semua. Seperti hanya tidak membahayakan sahabat Nabi kelompok itu, tidak membahayakan para tabi'in, tidak membahayakan para aulia sholihin. Di setiap zaman kelompok itu setiap zaman ada. Tapi bedanya di zaman itu nggak ada media, sehingga tersebarnya itu kelompok-kelompok kecil. Zaman sekarang zaman media, kecil bisa besar kelompok itu. Intinya kelompok itu wajib ada, sunnatullah. Tapi sama sekali tidak membahayakan kita. Seperti ayat yang sering saya sampaikan, la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Tidak membahayakan kamu kelompok yang sesat jika kamu dapat petunjuk. Jika kamu ikut Nabi Muhammad enggak bahaya, Dajjal pun enggak bahaya. Yang penting kamu ikut Nabi. Fitnah yang paling besar itu Dajjal. Tidak membahayakan kita fitnah Dajjal kalau kita ikut Nabi. Apa kata Nabi? Jauhi. Sahabat menawar, ya Rasulullah, karena Dajjal bawa makanan. Yang beriman sama Dajjal dikasih makanan. Gimana kalau kita pura-pura beriman ya Rasulullah supaya dapat makanan, nanti kita lari. Jauhi. Dan kamu udah diganti oleh Allah makanannya, enggak butuh sama Dajjal. Jauhi. Salah satu cara menjauhi, jangan hadir majelisnya, jangan dengarkan ceramahnya, jangan lihat akunnya, selesai. Anda tidak ada masalah, hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan tenang. Kadang-kadang kita sendiri yang buat masalah, kita lihat-lihat, kita ingin tahu, kepo. Ada apa? Ini menghabiskan waktu kita, ini merusak pikiran kita, merusak husnudzan kita. Udah tinggalkan, jalan terus. Yang baik masih ada dan banyak, alhamdulillah. Yang hak setiap zaman ada, seperti yang batil ada, yang hak juga pasti ada. Alhamdulillah, yang hak sekarang masih dominan, masih menguasai keadaan. Yang hak masih jauh lebih banyak, yang fitnah cuma dikit. Ada apa dikit ini kita besarkan, dikit kita buang, selesai. Kita jalan terus, insya Allah nggak ada masalah. Jangan Anda gelisah dengan fitnah, karena ini sunnatullah, pasti ada setiap zaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.